Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Sebelum saya menyampaikan materinya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Berkaitan dengan demokrasi itu sendiri, ada beberapa poin yang akan saya bahas pada channel kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi, yang kedua, jenis-jenis demokrasi, yang ketiga, prinsip demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah contoh negara yang menganut demokrasi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis demokrasi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah seperti pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS, unjuk rasa, memberikan suara langsung dalam rapat. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan apresiasi rakyat melalui perwakilan dari parlemen atau anggota DPR. Contoh seperti pembuatan undang-undang dan menulis kritik di surat kabar dan lain sebagainya. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era dan reformasi Amerika Serikat dan Pancasila. Kita masuk pada poin yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu contoh negara yang menganut demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara atau kota Athena. Dipimpin oleh Charlites, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai dengan 507 sebelum Masehi. Demokrasi Athena
berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Demokrasi adnetia tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis dan pengendalian seluruh proses politik di sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Dengan demikian, telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek material, aspek formal, aspek non-normatif, aspek optatif, aspek kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip Pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya. Mungkin sekian dari penyampaian materi saya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih.